Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita ataupun tema kita pada hari ini adalah syahadat dan hubungannya dengan salat. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu, kalau syahadat diartikan bisa berarti pengakuan. Syahadat itu bisa berarti sumpah. Syahadat itu bisa berarti iqrar. Maka kalau seseorang mengatakan syahadat, itu artinya dia mengakui, dia bersumpah, dia beriqrar. Maka syahadat yang dimaksud di sini adalah dua kalimat syahadat, dua kata yang menunjukkan pada pengertian kesaksian kita, dua kalimat yang memberikan kemaknaan pada sumpah setia kita, dua kalimat pada yang memberikan kemaknaan pada kesetiaan kita. Kalimat yang dimaksud adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau seperti itu kalimatnya bisa diartikan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita artikan sebagai sumpah, maka itu bisa berarti aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita artikan sebagai kesetiaan, maka itu berarti aku setia bahwa hanya Allah sebagai Tuhan, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku, dan aku setia bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Tuhanku ataupun utusan Allah. Bapak Ibu, itulah pengertian dua kalimat syahadat. Jadi di sana ada pengakuan, ada kesetiaan, ada sumpah, ada iqrar bahwa memang hanya Allah Tuhan kita, dan bahwa memang Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syahadat. Kemudian yang kedua, salat. Salat bisa disederhanakan atau diindonesiakan dengan pengertian sembahyang. Salat artinya kalau dari bahasa ad-doa, salat adalah doa. Namun dalam pengertian syar'inya atau menurut fuqaha, salat itu diartikan adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi awalnya takbir, Allahu Akbar, kemudian diikuti dengan perkataan-perkataan atau bacaan-bacaan yang telah ditentukan, dan gerak-geraknya juga telah ditentukan. Maka disebutkan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan dimulakan dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, kemudian disudahi dengan salam. Maka hubungan keduanya sesungguhnya di dalam sholat kita bersyahadat. Namun yang terpenting dari itu juga, orang yang sholat itu adalah orang yang bersyahadat, sehingga menjadi syarat orang yang sholat itu harus muslim. Orang yang sholat harus muslim. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kalau ada musabaqahnya nanti ini diingat juga. Menjadi syarat orang yang sholat itu harus muslim. Kalau dia sholat tidak muslim, itu pura-pura namanya, pura-pura sholat. Karena orang yang sholat itu syaratnya harus muslim. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Kalau saya contohkan, lihat, ini ada duit.
duit mana dia? Tinggal. Ini ada duit. Dia harus 20 di sini dan sebelahnya juga 20. Kalau satu 20 dan sebelahnya 10, duitnya tidak ada. Kemana kita belikan? Maka sholat dengan syahadat itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Orang sholat tapi tidak bersyahadat, sholatnya tidak tunai. Orang bersyahadat tapi tidak sholat, syahadatnya juga kurang benar, tidak tepat itu. Jadi uang kita pun harus 20 di sini, 20 di sini. Kalau 20 di sini bahkan 100 pun di sini, ya kan? Satu sisi 100, satu sisinya 20. Kemana kita belikan? Tak laku itu. Sholat kita itu pun begitu. Jadi harus bersyahadat. Orang yang sholat itu wajib bersyahadat, wajib muslim, harus muslim. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi dia tidak mau muslim atau tidak mengakui dia sebagai muslim, maka sholatnya itu tidak benar. Sholatnya itu bisa pura-pura supaya bisa berteman dengan kita. Sholatnya itu bisa pura-pura supaya bisa menipu kita, menopang kita. Sholatnya itu mungkin sholat munafik. Kenapa? Karena memang syarat pertama itu harus muslim dulu. Tidak bisa dipisahkan antara syahadat itu dengan sholat. Bahkan sholat yang kita lakukan itu pun berkali-kali kita bersyahadat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, bahwa syarat sholat itu adalah muslim. Yang kedua, syarat sholat itu adalah berakal atau balik dulu, balik, dewasa. Orang yang sudah dewasa harus sholat, atau bukan harus, bahasa Arabnya wajib. Nanti harus bisa, boleh tinggal, boleh kerjakan. Tapi ini harusnya wajib. Kalau sudah balik, kalau sudah dewasa, itu wajib melaksanakan sholat. Ya, jadi pertama muslim, kedua balik, dewasa, yang ketiga berakal. Ya, orang yang berakal. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, kalau ada orang tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Benar kan? Ada orang yang stres, atau lebih tegasnya dikatakan gila. Kalau dia berjalan di pasar, tak tahu dia itu yang sudah pakai celana dia atau tidak keluar dari rumah. Tak tahu dia, tak sadar dia. Luput dari akalnya, tidak ada akalnya, tidak ada pertimbangan di sana. Kalau saya keluar tak pakai busana, tidak ada malunya. Itu namanya gila. Maka mereka tidak wajib sholat. Maka adik-adik nanti jangan paksa mereka sholat. Tapi kalau bapak kita tak sholat, kita paksa itu. Bapak sudah dewasa belum? Itu kalau tak sholat dipaksa itu ya. Diajak ke masjid itu. Kalau mama tak sholat, mama kita, kakak kita, abang kita, abang nakal kali tak sholat, begitu aja bilang. Kenapa kau bilang nakal? Sudah berakal tak sholat, ya kan? Kalau yang di jalan yang tak pakai busana, iyalah tak usah paksa ini. Nanti kita pula dibilang orang gila. Kau gila, kau paksa orang gila sholat. Jadi wajib sholat itu adalah orang yang berakal. Kalau ada abang, ada kakak yang belum sholat, itu wajib kita ingatkan. Bang, sholat bang, kak, sholat bang, sholat kak. Kalau bapak kita pun mungkin harus kita ingatkan. Pak, ayo kita sholat ke masjid bersama-sama. Atau bapak minta jadi imamnya. Kalau bapak tak bisa jadi imam, awallah yang takut jadi imam, ya kan? Adik-adik ini boleh jadi imam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu 1, 2, 3. Yang pertama muslim, syarat wajib sholat itu ya. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Kemudian disampaikan tadi hubungan sholat dengan syahadat itu adalah hubungan yang tidak boleh dipisahkan. Memisahkan sholat dengan puasa, memisahkan sholat dengan syahadat itu tidak benar. Kedua-duanya batal. Sholat tapi tidak bersyahadat, sholatnya tidak benar. Itu bisa dikatakan sholat pura-pura, dia supaya berteman dengan kita, dia sholat. Atau sholat munafik. Atau orang yang bersyahadat tidak sholat, maka syahadatnya tidak benar. Karena syahadat itu menuntut ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau orang sudah bersyahadat berarti dia muslim yang sesungguhnya, muslim yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemurkaan itu bisa diselamatkan karena ketundukannya kepada Allah. Ketundukannya itu ditunjukkan dengan melaksanakan salat. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita pedomani bersama-sama. Dengan demikian akan lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuisnya, Ustaz. Kuis. 4 kuisnya. Baik, adik-adik yang sangat saya banggakan, ada kuis bertambah ini 4. Kemarin 3. Mungkin Ustaz tambah nanti kalau jawabannya menyenangkan Ustaz, kalau tak menyenangkan tak ditambah. Baik, yang pertama, coba sebutkan lafaz kalimat syahadat. Yang pertama menunjuk ini. Apa? Kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Terus itu satu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar. Coba sebutkan arti atau makna dari dua kalimat syahadat. Bisa ada yang baju merah, ada yang baju merah. Buat yang dengar Ustaz. Aku. Ustaz itu mati 1 2 3 4 5 mati. Aku bersaksi. Aku Bersaksi. Kurang pas. Yang ada di sana di baju merah juga mewakili. Bahwa Muhammad itu adalah utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya benar. Kuis yang ketiga. Coba sebutkan apa nama sholat orang yang tidak bersyahadat. Ragu dia, jadi enggak? Jadi dia tunjuk tangan. Dia paling cepat, tapi gini. Ini. Sholat orang yang tidak bersyahadat, sholat munafik atau sholat yang tidak benar atau sholat pura-pura ya. Baik. Bagaimana hukumnya? Perempuan lagi satu. Orang bersyahadat tapi tak mau sholat. Yang perempuan, Ustaz. Terlalu sulit begitu ya. Apakah orang yang baik atau apakah orang dimaksud orang yang taat atau orang yang tidak patuh kepada Allah, orang yang tidak sholat? Ya atau tidak itu jawabannya. Sudah ada. Saya ulangi. Pertanyaan yang keempat ialah Syarat. apakah syarat-syarat sholat? Satu saja mungkin. Ulangi. Syarat sholat Muslim. Masa tambahin satu lagi karena beliau masuk. Baik, yang kedua, sebutkan syarat sholat selain Muslim. Nah, ini yang kecil. Selain Muslim berarti ada berapa itu? 3. Apa? Berakal dan balik. Baik. Sudah 5 ya? Sudah 5. Dari panitia 4. Satu lagi dari Ustaz. Biar 6. Baik. Apa yang dimaksud dengan sholat? Oh, laki-laki nggak ada ya. Baik. Anak kami berdoa benar, tak bisa disalahkan itu. Sholat itu berdoa. Walaupun maksud Ustaz sebenarnya beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu definisi ya. Tapi sebenarnya itu sudah tersebutkan tadi, tersampaikan sholat itu artinya doa dalam bahasa. Dibenarkan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi termotivasi dan cinta kepada Masjid Allah.